Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita taufik kesempatan untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang insya Allah penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena ada problem di koneksi. Saya sudah menunggu dari jam 6 kurang untuk tersambung dengan internet, tapi cukup lama untuk membutuhkan koneksi. Alhamdulillah, dengan izin Allah baru tersambung sebentar ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan tadabbur kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan membahas surah An-Nisa ya, ayat 102. Surah An-Nisa ayat 102 sampai bentar. Ayat 102 sampai 105 ya Bapak Ibu. 102 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di tafsir kita yang lalu di ayat 101 ya, kita sudah membahas akhir daripada kajian tafsir kita yang lalu, ayat 101 yang mengatakan bahwasanya Allah memberikan keringanan kepada orang-orang yang melakukan perjalanan di atas buminya Allah, baik itu untuk peperangan, untuk perjalanan, ya, untuk bepergian, bahkan dalam pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, meskipun perjalanannya itu untuk bukan sesuatu yang bersifat ketaatan pun, maka tetap dibolehkan seseorang untuk mengqasar salatnya, ya, mengqasar salatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan seterusnya ya. Nah, kemudian meskipun di ayat ini memang diturunkan ketika terjadi peperangan, di dalam peperangan ketika umat Islam bersama Rasulullah SAW sedang mengikuti peperangan. Kemudian di ayat yang 102 yang tadi telah kita dengarkan, Allah mengatakan, Allah mendetilkan lagi ya tata cara bagaimana cara melaksanakan atau melakukan sholat khauf ini. Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau berada bersama mereka ya, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau telah mendirikan untuk mereka sholat. Artinya di sini adalah dalam peperangan yang diikuti oleh baik yang diikuti oleh Rasulullah SAW maupun perang yang lain ya yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, wa idza kunta fihim, kalau seandainya engkau berada bersama mereka wahai Muhammad, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau ingin mendirikan salat. Kamu hendak mendirikan salat, telah masuk waktu salat, apakah itu salat subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya, maka Allah memberikan tuntunan bagaimana cara melaksanakan salat. Di sini kita bisa memahami Bapak dan Ibu betapa syariat salat berjamaah itu luar biasa dan sangat penting sekali ya. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun Allah tetap memerintahkan nabinya dan para pengikutnya untuk menegakkan salat secara berjamaah. Padahal semestinya bisa salat sendiri-sendiri ya. Bisa dalam keadaan sendiri-sendiri. Namun begitu pentingnya salat jamaah yang merupakan sumber kekuatan umat Islam, yang merupakan sumber kemenangan dan kejayaan umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dalam kondisi yang berat sekalipun tetap dilakukan salat berjamaah. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka caranya adalah maka hendaklah berdiri segolongan orang di antara mereka, di antara pasukanmu wahai Muhammad bersama engkau. Artinya pasukan itu dibagi dua, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, dibagi dua, yang separuh ikut salat bersama Rasulullah SAW dan yang separuhnya lagi membelakangi jamaah yang sholat dan mereka bersiap siaga menghadapi serangan musuh. Ya, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka memegang senjata mereka. Artinya orang-orang yang sholat bersama Rasulullah SAW pun meskipun mereka sholat, namun mereka juga diperintahkan untuk tetap bersiap siaga
ya ketika terjadi sergapan musuh, maka sewaktu-waktu mereka bisa keluar dari sholat dan menghadapi serangan musuh. Maka ini juga memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya dalam keadaan sholat khauf, ya boleh seseorang keluar dari sholat untuk membatalkan sholatnya dan menghadapi serangan musuh, ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka hendaklah kalau seandainya engkau telah ingin mendirikan salat wahai Muhammad, maka hendaklah sebagian kelompok segolongan orang yang ada bersama engkau berdiri bersama engkau melaksanakan salat berjamaah. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka tetap menenteng atau menyandang senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu, kalau seandainya mereka telah sujud, ya, kalau seandainya mereka telah sujud, falyakunu min waraikum. Kalau seandainya mereka telah sujud di sini Bapak dan Ibu bisa diartikan dengan seandainya mereka telah melaksanakan sholat, ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu, ada beberapa khilaf pendapat para sahabat dan para ulama, meskipun semuanya juga bersumber daripada riwayat-riwayat yang kuat, ya, terkait dengan mengqasar sholat dalam waktu perang ini. Ada yang mengatakan sholatnya tidak dikasar, tetap 4 rakaat, tetapi yang dikasar adalah sifatnya. Artinya yang tadinya harusnya bacaannya lama, mungkin dengan baca surat Al-Baqarah 1 halaman, maka dalam surat surat khauf ini, maka cukup diringankan dengan baca misalkan Inna A'tayna atau Qul Huwallahu Ahad. Sujud dan rukuknya pun tidak perlu lama seperti sebagaimana keadaan sholat di waktu di luar perang atau dalam keadaan aman begitu, ya. Mungkin cukup dengan mengucapkan subhanallah, ya, kemudian bangkit dan seterusnya. Artinya pendapat yang pertama mengatakan sholat tersebut tetap dilaksanakan sempurna, ya, karena mungkin jaraknya juga belum memenuhi mereka untuk melakukan mengqasar sholat. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan sholatnya dikasar, Rasulullah mengqasar sholatnya menjadi 2 rakaat, dan orang-orang yang bersolat di belakang Rasulullah pun mengqasarnya kembali. Jadi qasar plus begitu, ya. Sholat zuhur misalkan dikasar menjadi 2 rakaat, kemudian orang yang ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah mendapatkan diskon lagi menjadi 1 rakaat saja. Jadi separuh yang sholat pertama sholat bersama Rasulullah 1 rakaat, kemudian mereka salam, kemudian Rasulullah bangkit kembali, bangkit, ya, melanjutkan sholat yang kedua, maka pasukan yang setengahnya lagi bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan juga 1 rakaat. Ini menurut versi ini yang dianggap yang paling kuat, ya, meskipun juga terdapat riwayat-riwayat yang mengatakan dengan versi yang lain, bahkan ada yang mengatakan semua mereka tetap sholat sebanyak 4 rakaat. Ada yang menjelaskan 2 rakaat itu berjamaah, dan yang 2 rakaat lagi dilaksanakan secara sendiri dengan cepat, sehingga semua yang penting adalah semua pasukan tersebut mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Kalau seandainya mereka telah selesai sholat, yaitu golongan yang pertama tadi, maka hendaklah mereka berada di belakang engkau, ya. Kembali mengambil posisi pasukan yang tadinya berjaga, di mana yang pasukan berjaga tersebut segera masuk bergabung dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Dan setelah itu hendaklah datang segolongan orang yang lain, yaitu golongan yang tadi sedang berjaga-jaga. Lam yusallu, mereka belum salat, fal yusallu ma'ak. Maka hendaklah mereka menunaikan salat bersama engkau wahai Muhammad, wal ya'khudhu hidrahum. Dan hendaklah mereka mengambil kesiagaan mereka, berhati-hati, ya. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka hati-hati, tetap siap siaga, dan juga menyandang senjata-senjata mereka. Artinya Bapak dan Ibu rahimakumullah, tergantung dengan versi mana yang kita ambil, ya. Dalam artian sholat jamaah itu tetap dianjurkan, tetap disyariatkan dalam keadaan ketakutan sekalipun, ya, dalam keadaan perang sekalipun. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan sholat berjamaah bagi laki-laki terutama, ya. Bahkan dalam kondisi perang yang bisa kita bayangkan, ya, dalam suatu peperangan yang musuh itu mengintai bahkan dengan peralatan yang sangat canggih, ya, dengan teropong dan segala macam, maka tetap yang namanya sholat jamaah harus tetap ditegakkan dengan cara yang tadi telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka hati-hati, ya, siap siaga, dan tetap menyandang senjata mereka. Wala waddal ladzina kafaru,
waddal ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu, musuh-musuh kita umat Islam, menginginkan lau taghfuluna an aslihatikum. Kalau seandainya kalian itu lengah daripada senjata kalian, ya, wa amtiatikum, dan harta benda kalian. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Sehingga kalau seandainya kalian lengah, kalau kalian semua solat berjamaah dan kalian letakkan senjata kalian di tanah, kemudian kalian solat semuanya sekaligus, maka orang-orang kafir yang memang ingin untuk menghancurkan kita, memantau keadaan kita dan ingin menyergap kita di saat kita lengah, fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Maka mereka akan menyerbu kalian dengan sergapan atau serbuan sekaligus, ya, diberondong dengan senjata di saat mereka melihat dan memantau keadaan pasukan umat Islam itu dalam keadaan lengah ketika dalam keadaan sholat berjamaah. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa bagi kalian, ya, dan tidak ada dosa bagi kalian, in kana bikum adzam min matarin, kalau seandainya kalian memiliki kesusahan, ada halangan, ya, halangan tersebut berupa hujan, au kuntum marda, atau kalian dalam keadaan sakit, kurang sehat, ya, antadau aslihatakum, kalau seandainya kalian dalam keadaan hari hujan atau mungkin kalian dalam keadaan sakit, maka tidak apa-apa kata Rasulullah kalian untuk meletakkan senjata kalian. Artinya tidak bersiap siaga bersama pasukan muslim yang lain. Ya. Karena hujan, ada hujan lebat atau mungkin karena sesuatu sakit yang dirasakan, maka kata Allah, wala junaha alaikum in kana bikum adzam min matarin, dan tidak ada dosa bagi kalian kalau seandainya ada kesusahan, ada halangan berupa hujan atau mungkin kalian dalam keadaan sakit, antadau aslihatakum, untuk meletakkan senjata kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya di sini adalah bagi orang-orang yang terhalang untuk membawa senjata di dalam ketika melaksanakan sholat karena mungkin terluka, maka sholatnya tetap diminta, sholatnya tetap diperintahkan untuk ikut berjamaah, tapi yang diberikan dispensasi adalah untuk menyandang senjata, karena senjata memang berat, ya. Pedang-pedangnya zaman dulu tuh luar biasa, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah berkunjung ke museum di Turki, ya. Konon katanya di Turki ada pedangnya Ali bin Abi Thalib, itu luar biasa panjang dan besarnya. Ya, itu menunjukkan bagaimana dulu para sahabat itu adalah orang-orang yang kuat, perkasa, ya. Nah, mereka juga diminta untuk menyandang senjata itu ketika dalam keadaan melakukan sholat khauf berjamaah. Wa khudhu hidrakum. Namun demikian, meskipun dibolehkan meletakkan senjata, tidak harus menyandangnya, namun kata Allah, wa khudhu hidrakum, tetap kalian berhati-hati dan waspada. Innallaha a'adda lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya Allah telah menyediakan atau menyiapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang sangat hina, yang sangat menghinakan mereka. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Masya Allah, ya. Tentunya ini sebuah ayat yang menggambarkan betapa kompleksnya syariat agama kita ini, betapa agungnya syariat agama kita ini, ya. Perkara yang sangat detail yang rasa-rasanya tidak mungkin diatur dalam agama lain selain agama Islam. Tetapi Al-Quran, ya, dengan keagungannya ini, dan dia merupakan kalamullah, menurunkan aturan syariat tuntunan kepada nabinya dan tentunya juga kepada umatnya, begitu detail, ya, begitu lengkap, ya, meskipun tentu tidak sedetil yang kita bayangkan juga, ya, karena banyak hal-hal yang detail yang juga tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi yang dimaksud detail di sini adalah tuntunan-tuntunan yang bersifat ibadah-ibadah mahdhah. Allah juga jelaskan di dalam Al-Quran bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat dalam keadaan ketakutan di dalam peperangan misalnya. Dan ayat ini juga memberikan hikmah, ya, seperti yang tadi kita jelaskan, betapa pentingnya menegakkan sholat jamaah itu, Bapak-Bapak. Terutama Bapak-Bapak, ya. Kita bisa bayangkan dalam kondisi perang berkecamuk pun Allah Subhanahu wa taala tetap mensyariatkan sholat berjamaah pada Nabi dan para sahabatnya. Nah, bagaimana dengan kita yang pada hari ini, Masya Allah, ya, kita diberikan kenikmatan sedemikian rupa, masjid jaraknya tidak jauh, ya. Bahkan masjid-masjid sekarang semua rata-rata semua pakai AC, ya. Kalau kita ingat tahun-tahun 80-an, 90-an, masjid itu panas, ya. Ada alasan orang untuk tidak ke masjid, tapi hari ini Masya Allah, hampir di semua masjid kita temui, masjid tersebut telah difasilitasi dengan pendingin atau AC. Nyaman sekali kita sekarang berada di rumah-rumah Allah. Dan jaraknya juga dekat, ya. Mungkin setiap sekian meter, setiap 100 meter masjid, ya. Apalagi di ibu kota, di Jakarta.
Di daerah pun demikian saya lihat ya. Mana kita pergi terdapat masjid. Ya, yang masalah bukan masjidnya sekarang, jamaah yang sholat. Masjid begitu banyak, musola begitu banyak, tapi orang yang sholatnya entah kemana ya. Nah, ini tentu eh, tujuan kita mentadabbur ayat ini Bapak dan Ibu rahimakumullah menumbuhkan kepada kita semangat kembali, kesadaran untuk mengejar keutamaan pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang hadir dalam sholat berjamaah. Karena memang Allah berikan pahala 27 kali ya, atau bahkan 70 kali dalam hadis yang lain dibanding orang-orang yang sholatnya sendirian. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam sebuah riwayat mengatakan ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat ke masjid. Begitu kuatnya perintah untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, fa idza qadaitumus shalah, kalau seandainya kalian telah selesai menunaikan sholat, kalian di sini tentu kembali kepada orang-orang yang tadi berperang ya, Rasulullah dan para sahabatnya. Fa'idha qadaitumus sholat, kalau kalian telah selesai melaksanakan sholat, yaitu sholat khauf tadi, sholat dalam keadaan perang tadi, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Masya Allah ya, baru selesai sholat padahal. Baru selesai mengingat Allah, baru selesai beribadah kepada Allah, Allah langsung perintahkan, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Maka ingatlah Allah ya di dalam kondisi kalian itu baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Selesai solat, maka perbanyak zikir kepada Allah ya, perbanyak zikir baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, maka ingatlah Allah, uzkurullah, berzikir kepada Allah. Fa idza tuma'nantum, dan kalau seandainya kalian telah merasa aman, ya, faaqimus shalah, maka dirikanlah solat. Dirikanlah solat sini, dirikanlah solat dengan sempurna, baik secara sifatnya dan secara jumlahnya. Kalau kita sudah tidak lagi dalam keadaan safar, sudah tidak lagi dalam keadaan ketakutan, sudah tidak ada lagi halangan atau berkendaraan, maka tunaikan solat itu dengan sempurna, berjamaah di masjid, 4 rakaat ya, baik dengan sifatnya dan juga jumlahnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu, kata Allah, kenapa Allah tekankan betul salat ini Bapak dan Ibu? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi, kenapa salat ini betul-betul harus kita jaga sesuai dengan waktunya? Karena Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu Allah wajibkan kepada orang-orang mukmin itu yang ditentukan waktu-waktunya. Sholat subuh Allah tentukan waktunya di pagi hari. Sholat zuhur di ketika matahari tergelincir. Kemudian sholat asar di sore hari. Sholat maghrib di ketika matahari telah tenggelam dan sholat isya. Ya, maka ini semua tentu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan dan kita laksanakan dengan istiqamah. Karena memang sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Maka alangkah meruginya orang-orang yang melalaikan sholat. Maka dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai ya. Lalai dalam artian lalai menegakkannya dari waktunya yang semestinya. Ya, lalai sholat subuh sudah menjelang terbit matahari, sholat zuhur sudah menjelang waktu asar, sholat asar sudah menjelang waktu maghrib, ya. Ya, meskipun memang ada pendapat ulama yang mengatakan yang namanya waktu sholat itu adalah sepanjang waktu antara waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang berikutnya, kecuali sholat subuh ya. Misal maksudnya adalah sholat zuhur itu waktunya adalah sampai azan asar. Sholat asar adalah waktunya sampai sebelum azan maghrib. Meskipun ada yang mengatakan demikian, tapi itu adalah waktu boleh, bukan waktu yang utama. Yang utama adalah sholat pada waktunya di awal waktu dan dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Dan janganlah sekali-kali kalian merasa lemah ya, merasa loyo, merasa patah semangat, kehilangan spirit di dalam mengejar musuh-musuh kalian. Al-qaum di sini adalah musuh ya. Dan janganlah kalian merasa lemah, merasa hilang semangat di dalam mengejar musuh-musuh kalian, di dalam menghadapi mereka di medan peperangan, di dalam mengejar mereka.
Jadi jangan ketakutan begitu, jangan sampai merasa cemas, merasa takut, merasa gentar ketika mengejar atau melakukan peperangan di medan peperangan. In takunu ta'lamun. Kenapa Allah katakan demikian? In takunu ta'lamun. Kalau seandainya kalian itu takut menderita sakit, ya, luka, ya, ada yang sampai putus tangannya, putus kakinya, ya, dalam peperangan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Maka ketahuilah sesungguhnya orang-orang kafir itu, musuh-musuh kalian itu juga menderita kesakitan kama ta'lamun, sebagaimana kalian juga merasakan sakit. Yang namanya peperangan itu, ya, tidak ada satu pihak saja yang terluka. Namanya peperangan pasti kedua belah pihak akan terluka, bahkan dalam kondisi tidak imbang sekalipun. Ya, dan ini ayat ini juga memberikan sinyal bahwasanya umat Islam itu ketika dia berperang, meskipun jumlahnya sedikit sekalipun, namun dia pasti akan memberikan dampak atau efek yang luar biasa dahsyat juga bagi musuhnya. Karena Allah membersamai mereka. Makanya Allah mengatakan kalau kalian merasa sakit, kalian terluka, kalian terbunuh, maka sesungguhnya musuh kalian juga akan merasakan yang sama. Ya, itu yang kita lihat sekarang di Israel, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Subhanallah, ya, betul-betul kekuasaan Allah dinampakkan di sana. Meskipun yang kita lihat di media, ya, banyak yang terbunuh, sudah hampir 20.000 orang yang terbunuh, dan sebagian besar mereka adalah anak-anak kecil, balita, bayi, wanita, orang-orang tua, ya. Namun di satu sisi para pejuang Hamas, pejuang Al-Qassam juga berhasil membunuh ribuan tentara Israel, ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau Israel jumlah yang banyak tersebut mereka bunuh adalah orang-orang sipil yang tentunya juga dengan cara yang massal, ya, dengan bom, dengan meledakkan rudal di atas gedung yang di situ terdapat ratusan orang, dalam satu waktu mereka habis semua. Tapi yang dibunuh itu anak-anak, wanita, ya, orang-orang tua, bukan para tentaranya. Namun sebaliknya pasukan Hamas dengan senjata mereka sangat terbatas, dengan jumlah mereka sangat terbatas. Tapi kita lihat juga dalam laporan media Israel itu sendiri, ribuan tentara Israel telah meregang nyawa, ya, dan belasan ribu juga sekarang sudah terluka, eh, menunggu cacat, ya, akan keluar dalam peperangan tersebut dalam keadaan cacat seumur hidup. Maka di sini Allah mengatakan kalau seandainya kalian takut sakit, takut menderita kesakitan dalam peperangan, maka sesungguhnya mereka musuh kalian juga akan mengalami hal yang sama. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan dalam peperangan. Ketika kita berperang menghadapi musuh, apa yang kita alami juga akan dialami oleh musuh. Ya, namun perbedaannya di mana Bapak dan Ibu? Perbedaannya dalam ayat berikut, dalam ayat ini Allah melanjutkan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Perbedaannya adalah kalau kalian berperang mengharapkan sesuatu yang luar biasa Allah berikan untuk kalian, yaitu berupa kesyahidan, mati kalian masuk surga, ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian pergi berperang justru kepengen, ya. Justru kalian semua ingin mati di saat itu. Kalau bisa nggak usah pulang ke rumah. Mati mendapatkan syahadah sehingga kalian tidak merasa takut sedikit pun. Sementara orang-orang kafir tersebut berperang dalam keadaan ketakutan. Ya, kita lihatlah orang-orang Israel itu, Bapak Ibu. Mana ada semangat patriotik di dalam jiwa mereka? Mana ada semangat apa namanya ingin mati fisabilillah? Tidak. Mereka semua berperang dalam keadaan terpaksa, ya. Karena kalau tidak mereka tidak akan dapat gaji, ya, atau mereka mungkin akan diburu oleh pemerintah dan dipenjara dan seterusnya, sehingga mereka berperang itu sebetulnya dalam keadaan terpaksa, bukan karena semangat jihad, bukan semangat menegakkan agama, bukan semangat mengejar kemuliaan di akhirat melalui mati syahid fisabilillah. Makanya Allah mengatakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Itu perbedaan kalian dengan mereka. Makanya kita lihat bagaimana orang-orang Palestina tersebut, Bapak dan Ibu, pasukan Hamas dan Al-Qassam itu, mereka berperang dengan Israel itu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kita lihat di cuplikan-cuplikan video yang mereka abadikan, ya, dengan gagah berani mereka bahkan menampakkan badannya sedemikian rupa di hadapan tank bajanya musuh tersebut. Kemudian mereka sambil menyandang apa itu namanya basoka, mereka tembakkan dan berhasil membumi hanguskan atau menghancurkan kendaraan-kendaraan militer Israel yang sangat sangat canggih tersebut. Dari mana itu semua semangat itu datang, Bapak dan Ibu? Itu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ini, ya. Yang Allah mengatakan wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian sekali-kali merasa lemah.
Betul, kalian telah kehilangan anak-anak kalian. Betul, kalian telah kehilangan istri-istri kalian. Betul, kalian telah kehilangan ayah dan ibu kalian. Namun teruslah berperang, ya, teruslah berperang sampai titik darah penghabisan. Baik, karena pilihannya cuma ada dua, ya, syahid atau mati dalam keadaan syahid atau hidup mulia. Hidup mendapatkan kemerdekaan, hidup mendapatkan kemuliaan atau mati syahid. Tidak ada pilihan yang lain. Kalaupun mau hidup, anak sudah nggak ada, ya, istri sudah tidak ada, orang tua sudah tidak ada, maka tentu lebih baik mati mengejar mati kesyahidan dan segera berkumpul dengan orang-orang yang telah mendahului mereka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian mengharapkan daripada Allah apa-apa yang mereka tidak harapkan, ya, sehingga inilah perbedaan kalian dengan mereka, wahai umat Islam. Makanya dalam perang itu jangan sekali-kali merasa lemah, jangan sekali-kali merasa takut, ya, karena kalian sesungguhnya berada di dalam sebuah taman-taman surga yang sebentar lagi kalian, selangkah lagi kalian akan masuk ke dalamnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah maha mengetahui bagaimana sesuatu yang paling baik untuk kita. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana di dalam menerapkan suatu syariat kepada kita. Allah tidak memaksakan, ya, bagaimana sholat itu harus dilakukan seperti halnya kita dalam keadaan aman. Tidak. Allah itu maha bijaksana di dalam menetapkan syariatnya. Allah turunkan syariat bagaimana tata cara melaksanakan sholat dalam keadaan khauf sekalipun. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir Allah mengatakan, Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepada engkau Al-Quran ini, wahai Muhammad, bil haq, dengan benar, ya. Kami yang menurunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad, dengan benar, yaitu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, seperti yang disampaikan oleh orang-orang orientalis yang meragukan keabsahan Al-Quran, yang mengatakan Al-Quran itu adalah karangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menegaskan dalam ayat ini, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Kami yang telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Quran ini dengan benar, dengan hak. Tidak ada keraguan padanya dan tidak ada sedikit pun campur tangan engkau, wahai Muhammad. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Tujuannya adalah melalui Alkitab ini yang Allah turunkan dengan hak ini, supaya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghakimi manusia, ya, meletakkan hukum kepada manusia, di antara manusia itu bima arakallah, dengan apa-apa yang Allah perlihatkan kepada engkau, dengan apa yang Allah ajarkan, dengan petunjuk yang Allah berikan kepada engkau, wahai Muhammad. Wala takun lil khainina khasima, dan janganlah engkau menjadi penentang bagi orang-orang yang berkhianat. Di sini maksudnya bukan penentang, ya, jangan menjadi penolong sebetulnya, ya. Kita baca di sini, jangan engkau menjadi penolong bagi orang-orang yang berkhianat. Sebetulnya ayat ini Bapak dan Ibu ada asbabun nuzulnya. Tadi saya coba baca tapi cukup panjang sehingga sedikit kesulitan karena keterbatasan waktu untuk memahami asbabun nuzulnya. Kenapa Rasulullah SAW sampai dilarang oleh Allah jangan sekali-kali menjadi penolong, ya, menjadi sandaran bagi orang-orang yang khianat. Ketika kita telah mengetahui di tengah masyarakat itu ada orang yang khianat, ya, maka kita dilarang oleh Allah untuk menjadi penolongnya. Kita dilarang oleh menjadi pendukungnya. Kita dilarang untuk menjadi timnya, ya. Kalau memang orang itu telah berkhianat, kita tahu mereka adalah golongan pengkhianat, pengkhianat masyarakat, pengkhianat agama, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Maka kalau kita sudah banyak mengetahui berita tentang tindakan-tindakan buruk mereka, khianat mereka terhadap umat, terhadap agama, terhadap nusa dan bangsa serta negara, maka janganlah sekali-kali kita menjadi penolong, menjadi pendukung, menjadi supporter, ya, menjadi tim penolong mereka, sebagaimana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ayat ini besok kita akan jelang kembali. Saya akan coba memahami lebih dalam tentang cerita yang terdapat di balik ayat ini, sehingga Allah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpihak kepada orang-orang yang sudah terlihat indikasi khianat di dalam tindakannya. Bapak dan Ibu rahimakumullah,
eh, demikian tadabbur ayat-ayat yang kita sudah eh, lakukan hari ini. Eh, Tentunya ada beberapa hikmah yang sangat penting yang bisa kita petik dari tadabbur ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan Bapak dan Ibu, terutama mengenai pentingnya kita menegakkan sholat ya. Sholat merupakan eh, cara atau wasilah yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran yang sering kita dengar, surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita diadakan oleh Allah di atas bumi ini, di dunia ini hanya untuk menyembah seharusnya, bukan untuk apa namanya? Bukan untuk bekerja dari pagi sampai sore, ya. Bukan untuk bermain-main, bukan untuk berwisata, bukan untuk piknik, tetapi untuk beribadah, ya. Tapi tentu kita butuh suatu tuntunan apa bentuk ritual ibadah yang harus kita lakukan agar perintah Allah tersebut bisa kita realisasikan. Ya, tentu kita tidak mungkin beribadah dari terbit matahari sampai kemudian terbit lagi besok harinya. Tidak mungkin kita berzikir sepanjang waktu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya menurunkan satu syariat yang khusus. Kalau seandainya itu kita tegakkan, maka jadilah kita menunaikan firman Allah yang tadi terdapat dalam surah Az-Zariyat tadi, yaitu melalui sholat. Karena kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dari semua syariat Islam yang ada, satu-satunya syariat yang mewakili ubudiyah kita kepada Allah secara kontinu itu hanyalah sholat. Kalau puasa Ramadan sekali setahun, ya zakat kalau ada uang, kalau ada kelebihan nisab atau sampai haul, haji juga kalau ada kemampuan. Lalu apa ibadah yang menjadi implementasi daripada ubudiyah itu secara konsisten, maka tidak lain tidak bukan adalah sholat, ya. Maka betapa pentingnya kita menjaga sholat ini sehingga Rasulullah mengatakan perkara yang paling pertama kelak akan ditanya kepada seseorang, ya, ketika dia telah masuk ke dalam liang lahatnya, ditimbun, ditutup kuburannya, ditimbun dengan tanah, dan beberapa langkah para pelayat dan keluarganya meninggalkan kuburnya, maka datanglah malaikat menanya si mayit, ya. Apa pertanyaan yang pertama akan dihisab atau ibadah pertama yang akan dihisab adalah yaitu as-shalah. Kalau sholatnya waktu di dunia itu rapi, teratur, tertib, tidak pernah tinggal ya, dan juga mungkin insya Allah khusyuk ya, dan senantiasa dikerjakan dalam keadaan berjamaah semaksimal mungkin, maka insya Allah kalau perkara sholat ini lancar, ibarat orang munakasyah ya, ibarat orang sidang tesis atau disertasi, kalau pertanyaan pertamanya bisa dijawab dengan baik, maka insya Allah pertanyaan kedua, ketiga, keempat akan berlalu dengan baik dan lancar. Tapi kalau perkara sholat kita jawabnya sudah au gitu ya, tidak bisa menjawab dengan baik, maka pertanyaan berikutnya akan semakin berat datang, dan tentunya setiap pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan baik, maka setiap itu pula malaikat akan memberikan apa namanya siksaan kepada kita, naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian Rasulullah juga ketika akan wafat meninggalkan dunia ini, ya, apa yang beliau ingatkan kepada para sahabatnya dan para umatnya, as-shalah, as-shalah. Itu yang terucap dari mulut Rasulullah, as-shalah, as-shalah. Jaga salat kalian, jaga salat kalian, ya. Karena memang perbedaan antara seorang mukmin dan non mukmin itu terletak pada apakah dia menegakkan salat atau tidak. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa menjelaskan tadi tentang bahwasanya sholat itu harus ditunaikan pada waktunya ya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa berzikir meskipun selesai kita menunaikan sholat sekalipun. Artinya zikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring tetap kita lakukan meskipun telah selesai sholat sekalipun ya. Kemudian juga di ayat yang terakhir Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk sama sekali tidak merasa gentar, sama sekali tidak merasa takut dalam menghadapi musuh. Karena musuh-musuh tersebut sebetulnya juga takut ya. Mereka juga mengalami ketakutan. Mereka juga takut meninggal, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Ya, tapi perbedaan kalian dengan mereka adalah kalau kalian memiliki iman, keyakinan bahwasanya ketika kalian mati sekalipun, kalian akan masuk dalam surganya Allah karena meninggal dalam keadaan syahid. Sementara musuh kalian tidak ada yang diharapkan. Ya, mereka berperang tanpa spirit sebetulnya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Kita bayangkan orang berperang bertarung itu tanpa spirit, ya. Tidak ada spirit yang hanya mereka harapkan adalah kemenangan supaya bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Sementara orang Islam tidak. Selamat alhamdulillah, Islam jaya, Islam menang, agama kokoh. Kalau kalah pun
meninggal, mati, maka justru itu yang dicari-cari ya. Maka bisa kita lihat perbedaan bagaimana semangat peperangan umat Islam, sehingga tidak heranlah kenapa Islam ini dalam waktu yang sangat singkat di zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan para khulafaur rasyidin, dan semuanya seterusnya pada zaman khilafah Islamiyah tersebut tersebar dengan begitu cepat. Kalaulah bukan karena semangat jihad fisabilillah ini, karena ingin mati di jalan Allah, mati mulia memperjuangkan agama Allah, maka tentu tidak mungkin agama ini sampai ke seluruh penjuru dunia seperti yang kita lihat saat ini. Demikian Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Allahu alam, mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya pada kesempatan kali ini, dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan insya Allah dalam diskusi dan tanya jawab, dan mohon maaf atas salah dan khilaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.